Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi, yang kitabnya kita baca untuk keluarga kita, untuk diri kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita masuk pada hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling berhasad, wala tanajashu, dan jangan saling menipu, wala tabaghadu, dan jangan saling membenci, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi atau memutuskan silaturahim, wala yabi' ba'dukum ala bai', wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd, dan janganlah di antara kalian menjual atas jualan orang lain. Wa kunu, dan jadikanlah oleh kalian ibadallah, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, orang muslim sesama muslim itu saling bersaudara. La yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yakdhibuh wa la yahqiruh, jangan saling menzalimi, ya, tidak saling zalim, tidak saling mengabaikan, tidak saling berdusta, wala yahqiruh, dan tidak saling merendahkan atau menghina. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini, ya. Beliau menunjuk, memegang pada dadanya sebanyak 3 kali. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrah, 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini sampai 3 kali. Bihasbim ri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Takwa itu di sini, nah, cukuplah seorang muslim itu dikatakan berdosa kalau dia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslim, setiap muslim, alal muslim, atas muslim yang lain, haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu, ya, haram kita menzalimi orang lain, menzalimi, menghina saudaranya yang muslim, karena setiap muslim atas muslim yang lain, ya, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya kita zalimi atau kita rampas. Nah, ini hadis tentang hak-hak sesama muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini penyakit yang berbahaya disebutkan dalam hadis Nabi ini adalah hasad nih. Nah, hasad itu iri. Tapi nanti kalau sudah masuk pada dengki, itu namanya haqd. Kalau hasad itu dia cuma iri saja tuh, iri. Tapi kalau haqd dia dengki. Nah, nanti ulama menjelaskan nih apa yang dimaksud dengan iri dan apa yang dimaksud dengan dengki. Nah, di sini dijelaskan yang pertama definisi atau pengertian dari hasad. Hasad ini sudah pada dengki. Kalau iri itu dia ini cuma kepengen dengan apa yang orang lain miliki itu. Nah, dia pengen dengan apa yang orang lain miliki, diiringi dengan rasa pengen supaya sebetulnya nih orang ini nggak harus dapat nikmat kayak begitu. Nah, jadi ngusik-ngusik kenikmatan orang lain. Nah, ini dijabarkan oleh para ulama. Dengki itu yang pertama, ini termasuk pada penyakit batin yang paling parah. Kenapa ulama menjelaskan bahwa dengki ini penyakit yang paling parah? Karena dia bisa menghanguskan amal ibadah kita sebagaimana api menghanguskan kayu bakar tuh. Ya, lihat tetangganya beli mobil, dia yang masuk angin tuh, ya. Lihat tetangganya dagangnya rame, dia yang pusing. Orang dagangannya rame, dia yang beli bodrek, beli koyo cabai. Kenapa? Karena nggak tahan. Lihat saudaranya ini dagangnya rame tuh. Lihat tetangganya berangkat haji, berangkat umroh, dia yang mati tuh. Kenapa? Enggak tahan dengan nikmat-nikmat yang orang lain beri, yang orang lain terima tuh. Nah, maka hukumnya haram, Pak. Hukumnya haram. Kenapa? Ini penyakit hati. Yang kadang orang itu nggak bisa sadar dengan penyakit hati. Sehingga Imam Al-Ghazali sampai mengatakan
kalau orang itu kena penyakit hati, kena penyakit batin, itu dia nggak sadar kalau dia lagi kena penyakit batin tuh. Kadang yang tahu orang lain. Ente sombong bener sih gitu. Kok ini orang begini perilakunya. Yang tahu tuh orang lain. Tapi kita yang kena penyakit hati itu nggak sadar dengan penyakit-penyakit hati kita. Nah, makanya urusan taubat itu tuh penyakit hati tuh, nunda-nunda taubat itu penyakit hati. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, di antara orang-orang yang tertipu dengan hawa nafsunya, dia beribadah kepada Allah tetapi nunggu kesempatan yang lain, Pak. Misal saya pengen mulai sholat sunnah, besok deh saya mulai. Kayaknya kalau besok mah kerjaan agak ringanan nih, badan rada enteng. Itu udah ketipu kita sama nafsu kita. Sebab apa? Tidak ada jaminan hari besok kita masih bisa hidup atau enggak. Jadi menunda untuk melakukan suatu kebaikan dengan alasan-alasan menunggu kesempatan yang lebih baik. Nah, ini ciri orang yang tertipu sama nafsunya. Kita pengen sedekah hari ini, nanti aja dah hari Jumat. Sebab hari Jumat mah pahalanya lebih gede. Ya, ini udah tertipu nih. Dia sudah tertipu dengan nafsunya karena menunggu kesempatan yang lebih baik. Ini Nabi mengatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah olehmu penyakit-penyakit hasad, sebab dia akan memakan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Kemudian di halaman 453 nih, apa hikmah diharamkannya hasad? Hikmah diharamkannya hasad itu sebetulnya untuk menyadarkan kepada kita bahwa sebetulnya nikmat itu hak prerogatif Allah yang pengen Allah kasih kepada siapa saja. Kita kan hidup enak, Pak. Kita ngelihat orang hidupnya enak. Itu kan kata kita, Pak. Orang itu hidupnya enak. Tapi kita nggak tahu apa yang sebetulnya sedang menimpa pada dirinya. Barangkali kalau ya supir-supir angkot, ya, Grab, itu barangkali kalau lihat mobil-mobil mewah akan mengatakan enak bener ya dia punya mobil mewah. AC-nya dingin, kursinya empuk. Enak, itu dalam pandangan kita. Tapi kita nggak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Bisa jadi di dalam mobilnya itu dia sedang bertengkar dengan istrinya, bahkan terjadi perceraian misalnya. Barangkali di dalam mobil yang mewah itu dia sedang pusing memikirkan kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kita tuh ngelihat hidup orang lain enak, itu kata kita. Maka sebetulnya ketika Allah memerintahkan kita untuk menjauhi penyakit hasad, itu untuk menjaga hati kita. Orang lain hidupnya enak itu dalam pandangan kita. Maka sebetulnya kita ini hidup di muka bumi sedang Allah berikan nikmat yang berbeda, tetapi juga kita sedang diberikan ujian-ujian yang berbeda. Barangkali hidup kita sehat, badan kita sehat, tapi kita diuji dengan kondisi ekonomi. Ada orang yang ekonominya bagus, bisa jadi dia sedang diuji dengan masalah kesehatan tuh. Nah, jadi kita ini sebetulnya orang yang sedang berjalan menuju alam akhirat dan kita sedang berada pada ujian masing-masing. Maka nggak boleh kita iri dengan nikmat orang lain, hasad dengan pendapatan orang lain. Karena apa? Orang yang hasad itu orang yang nggak ridho dengan ketentuan Allah. Orang lain yang Allah kasih nikmat tapi dia yang nggak seneng. Berarti seolah-olah dia tidak ridho dengan apa-apa yang ingin Allah lakukan kepada siapa saja, kepada makhluk-makhluknya. Di sini Abu Thayyib mengatakan nih, halaman 453, bagian C. Penduduk bumi yang paling zalim adalah pendengki. Kenapa? Ini orang bisa dibilang orang gila ini. Karena apa? Dia ini gelisah dengan nikmat orang lain yang dia nggak memiliki nikmat itu. Kan cukup aneh kalau ada orang yang punya nikmat, Allah kasih kepada dia nikmat, tapi dia gelisah sama nikmat orang lain. Ini betul-betul penyakit, Pak. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Penyakit macam apa begini? Kalau sombong dia membanggakan dirinya. Tapi kalau hasad ini bisa jadi lebih parah daripada sombong. Lihat orang lain susah, dia orang yang pertama kali senang. Lihat orang lain senang, dia yang pertama kali susah. Ini betul-betul penyakit yang berbahaya ini, Pak. Nah, ini yang bagian berikutnya nih, macam-macam pendengki itu. Halaman 454. Macam-macam pendengki, saya persingkat saja. Ada golongan pendengki yang dia ini golongan yang dengan ucapan atau perbuatannya berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain.
Orang lain dapat nikmat, dia berusaha menghancurkan nikmat orang lain itu. Kalau dia bekerja, dia fitnah orang lain supaya hancur, supaya rusak jabatannya. Kalau dia pedagang, dia berusaha dengan berbagai macam cara supaya dagangan orang ini bangkrut. Baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan. Ini kelompok pendengki yang paling berbahaya ini. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dia berusaha buat menyingkirkan supaya orang lain tidak mendapatkan nikmat itu. Oh, ini celaka sekali orang yang begini. Ada golongan yang dia dengki, tapi cuma dengki aja. Tapi nggak berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Cuma iri aja sama dengki. Sialan, gua yang dagang dari pagi, dia dapat keuntungan gede tuh. Nah ini cuma dia nggak berbuat untuk menghilangkan nikmat orang lain, nggak. Cuma ngedumel aja di hatinya, cuma ngedumel. Tapi dia nggak berusaha baik dengan ucapan atau perbuatan buat menghilangkan orang yang dapat nikmat itu. Dia nggak berusaha, cuma hatinya ngedumel aja. Ini masih lebih mending daripada yang pertama tadi. Nah, karena orang yang punya penyakit dengki, ada yang dia mampu untuk mengendalikan nafsu hasadnya. Nah, ini ada orang-orang yang dia ini punya dengki juga. Tapi dia sebetulnya tuh berusaha buat meredam dengki-dengkinya. Dan setiap kita berpotensi punya penyakit dengki. Kita ini punya potensi terkena penyakit dengki. Ya. Barangkali kalau kita lihat orang masih muda tapi dunianya sudah bagus. Oh ya Allah, ini kok bagus sekali. Dan biasanya orang itu dengki itu dalam urusan dunia. Makanya ulama suka ngajarin kalau urusan dunia lihatnya ke bawah. Nanti timbul syukur kita. Urusan akhirat lihatnya kita ke atas. Orang-orang kena penyakit hasad, kena penyakit dengki, itu 98% sebabnya bukan karena ibadah. Tapi hampir 100% disebabkan karena urusan dunia. Makanya kalau nanti ada hadis nih Pak. Hasad atau dengki yang diperbolehkan nanti. Itu rata-rata urusan dunia tuh. Urusan hasad, dengki itu urusan dunia. Urusan jabatan, urusan perniagaan, perdagangan. Nah maka orang yang kena penyakit dengki, dia tahu ini dosa, dia cepat-cepat tuh ngeredam. Sebab penyakit hati kalau tidak diredam, dibiarkan itu akan melebar kemana-mana. Bahkan ada juga orang yang dia sadar kena penyakit dengki, tapi dia nggak bisa ngelawannya. Dia nggak bisa ngelawan. Ya Allah, kenapa ini bisa dengki? Dia nggak bisa begitu tuh. Dia turutin hatinya karena mengikuti kedengkian-kedengkiannya. Nah, tapi dalam catatan ada juga hasad yang diperbolehkan. Tapi ulama nih bilangnya bukan hasad nih. Ini bagian paling bawah 454 tuh ada hadis. La hasada illa fitnatain. Tidak dikatakan hasad untuk atau kecuali dua perkara. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail ya. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak disebut hasad kecuali dalam dua perkara. Satu, kita hasad terhadap orang yang diberikan Al-Qur'an, maksudnya orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an baik di waktu siang maupun di waktu malam. Kemudian tidak dikatakan hasad juga wa rajulun atahullahu ma la fahuwa yunfiquhu mala fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak dikatakan hasad juga terhadap seseorang yang diberi harta. Lalu artinya tidak dikatakan hasad kalau ada orang kaya dan dia menginfakkan hartanya untuk siang dan malam dan kita kepengen begitu. Itu nggak dikatakan hasad tuh. Jadi kalau kita iri, kita dengki sama orang yang baca Quran siang malam, wah dia hebat bener ya, saya pengen begitu. Atau yang kedua, oh itu orang kaya atau itu orang sederhana tapi dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Saya pengen tuh kayak gitu dan dia ikutin. Ini enggak hasad. Ulama mengistilahkan namanya ghibthah. Barangkali di sini tidak ada nih ya. Tapi itu istilahnya kata ulama ghibthah.